Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sebulan zammiluni kan? Ini mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna fayarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita sore hari ini, hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat tentunya, di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan program ini tentunya diasuh oleh Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah ini sudah masuk episode ke hampir 30, Masya Allah. Atau 30 lebih, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Bagi pemirsa televisi tentunya tidak sulit untuk menemukan bertelepon ke nomor yang mana untuk bisa bertanya kepada Ustadz Sufyan Baswedan. Ada di depan saya ini nomornya. Tetapi untuk pendengar radio yang tergabung dalam anggota Art Visi bisa di nomor 021 212 32 333. Kami ulang ya. 021 32 333. Alhamdulillah. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, perlu kamu informasikan, insya Allah hari Kamis ini nanti malam jam 8 malam akan ada live interaktif bersama Ustadz Abdullah Roy dengan tema live interaktif Jalan Lurus Akidah. Baiklah, apakah sudah bagus komunikasi? Alhamdulillah. Ustaz Sofyan, alhamdulillah sudah kami Sudah monitor. masuk. Alhamdulillah sudah masuk. Ya, alhamdulillah. Enggak apa-apa ya Ustaz ya. Namanya juga teknologi ya Ustaz ya. Beginilah buatan manusia ya Ustaz ya. Tidak sempurna Ustaz. Buatan manusia. Baiklah Ustaz, alhamdulillah kami sangat berterima kasih antum bisa meluangkan sore hari ini di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah juga di sini banyak sekali Ustadz pertanyaan yang masuk Ustadz, banyak sekali. Kemudian apakah kami bisa diberi nasihat sekaligus antum bisa menjawab pertanyaan yang ada tertera di kami Ustadz? Ini pertanyaan di website. Nasihat apa nih? Nah, bebas Ustadz. Nasihat bebas Ustadz. Monggo Ustadz. Nasihat bebas. Ya, jadi ini Baik. sudah mau Ramadan sudah di ujung mata ini Ustaz. Ramadan mau di ujung mata. Terus kita memasuki bulan Rajab ya. Nah, terus amalannya Ustaz, banyak broadcast simpang siur nih Ustaz. Gimana ini Ustaz? Bisa diluruskan Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Barakallahu fikum para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio-radio yang merelay acara ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan nikmat kepada kita semua berupa kehidupan dan kesehatan serta keimanan. Amin. Dan ini adalah modal utama kita untuk terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan fungsi dan tujuan dari penciptaan kita itu sendiri. Terkait dengan bulan Rajab, perlu kita ketahui bahwasanya bulan Rajab memang merupakan salah satu dari bulan suci yang 4 dalam satu tahun, yaitu di samping bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram, maka bulan Rajab adalah bulan suci juga. Dan terkait dengan bulan suci, tentunya ada beberapa aturan, ada beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah larangan melakukan peperangan di bulan-bulan suci. Kemudian juga karena bulan ini memiliki kehormatan lebih dibandingkan bulan-bulan lainnya yang tidak masuk kategori bulan suci, maka pada dasarnya amal ibadah yang dilakukan di waktu yang afdal pahalanya lebih berat dibandingkan dengan amal ibadah yang sama yang dilakukan di waktu yang tidak memiliki keistimewaan tertentu.
Akan tetapi perlu juga kita waspadai, tapi tadi Mas Pongki sudah menyinggung sedikit ya, banyaknya broadcast yang beredar Amalan. terkait dengan amalan di bulan Rajab. Iya, Ustaz. Ya, memang ini sudah lama sekali Mas Pongki, Iya. sejak zaman ulama dahulu ya, di zamannya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani maupun sebelumnya maupun setelahnya, yang namanya hadis-hadis yang mungkar, yang batil, bahkan mungkin yang palsu sekalipun, itu senantiasa dihembuskan oleh orang-orang yang jahil kadang-kadang, atau kadang-kadang oleh orang-orang yang emang ingin merusak Islam dari dalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menjaga agamanya, untuk menjaga Al-Qur'annya. Dan Al-Quran tidak mungkin terjaga tanpa terjaganya As-Sunnah, yang tidak lain adalah penjelas dari Al-Quran. Oleh karena itu kita akan senantiasa mendapatkan orang-orang yang Allah hidupkan, yang Allah siapkan untuk membentengi kaum muslimin dari tersebarnya hadis-hadis yang tidak benar tersebut. Yeah. Terkait dengan bulan Rajab, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menulis kitab yang judulnya Tabyinul Ajab fi Fadaili Rajab. Artinya, kalau kita terjemahkan nih judulnya ya, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ungkapan ajab itu ketakjuban. Penjelasan yang berangkat dari takjubnya beliau terkait fadhailnya bulan Rajab. Iya. Ada lagi sebelum beliau ada ulama, saya lupa namanya, Ibnu Dihyah kalau nggak salah. Ibnu Dihyah itu menulis kitab namanya Ada ma wajab fi bayani wad'il wadda'ina fi fadhaili Rajab. Ada ma wajab. Ini adalah bentuk menunaikan kewajiban. Ini terjemahan judul kitabnya nih ya, yang berisi penjelasan tentang banyaknya kedustaan yang direkayasa oleh para pendusta terkait fadilah bulan Rajab. Jadi memang bulan Rajab ini bulan yang banyak sekali orang merekayasa hadis tentang keutamaannya. Walaupun memang pada dasarnya bulan suci tadi lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, amalan di bulan suci secara hukum asal lebih berat. Akan tetapi tidak berarti ini kemudian orang boleh merekayasa kedustaan-kedustaan kemudian dinisbatkan kepada Nabi terkait fadilah bulan Rajab. Jadi banyak sekali nanti yang beredar tentang amalan-amalan di bulan Rajab, yang afdal itu seperti apa, ya, pahalanya bagaimana, tapi ini kita harus waspadai, ya. Nah, mungkin pintas begitu deh Mas Pongki. Siap. Baik Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, atas sharing ilmunya terkait mengenai amalan-amalan atau broadcast yang terkait bulan Rajab. Baiklah, kita bisa mulai dari pertama ya Ustaz ya, Afan. Coba kita mulai dari pertama sana. Ini dari Widyaningsih Ustadz, Widyaningsih di Jawa Barat, Kota Bandung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan Baswedan. Afwan, ini anak ingin bertanya, ya. Anak izin bertanya ini, bagaimana sikap kita terhadap orang munafik, Ustadz? Bagaimana sikap kita terhadap orang munafik? Nah, itulah pertanyaannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fik ya. Ya. Orang munafik di sini harus dijelaskan definisinya apa. Oh, gitu. Karena nifak itu kan ada dua, ada nifak i'tiqad, ada kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan, artinya dia punya keyakinan seperti keyakinannya orang munafik. Orang munafik itu
lisannya mengaku beriman tapi batinnya ingkar, mendustakan. Itu namanya orang munafik dari sisi keyakinan. Mereka ini sejatinya adalah orang kafir. Hanya saja karena mereka menampakkan diri sebagai orang beriman, maka mereka disikapi seperti kita menyikapi orang beriman pada umumnya. Gitu. Sampai mereka benar-benar menampakkan kemunafikan mereka secara lisan atau secara perbuatan. Barulah mereka diperlakukan sesuai dengan konsekuensi apa yang mereka tampakkan tersebut. Oh gitu. Tapi kalau nifaknya ini bukan nifak i'tiqadi, nifaknya nifak amali. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ayatul munafiqi thalatha. Tandanya orang munafik itu ada 3. Ya. Idza haddatsa kadzab. Kalau ngomong bohong. Cerita bohong. Idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat berkhianat. Nah, ini tidak sama dengan munafik nifak i'tiqadi. Ini munafik dari segi perbuatan. Dia masih muslim. Dia masih muslim. Bagaimana kita menyikapi? Ya kalau dia udah sering bohong ya nggak usah dipercaya kalau ngomong gitu aja. Kalau dia sering ingkar janji, ya jangan percaya dengan janjinya. Kalau dia dikasih amanah berkhianat, ya jangan diberi amanah, gitu saja. Begitu Mas Pongki. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu jawabannya. Semoga Widyaningsi di Bandung tadi bisa menyaksikan tadi apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustaz Sofyan ya. Bagaimana kita harus bersikap. Baiklah, alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Yusuf di Jawa Tengah Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Waalaikumsalam. Apa hukumnya menyembelih? Apa hukumnya menyembelih atau memakan hewan yang sudah sakit-sakitan tapi belum sampai sekarat? Dan apa hukumnya menyembelih hewan yang sudah hampir mati atau sekarat? Tolong dijelaskan ya Ustadz, pendapat yang paling roji. Syukran jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fiik. Asalkan penyakitnya itu tidak membahayakan orang yang mengonsumsinya, maka boleh-boleh aja binatang yang sakit-sakitan selama ini kalau hewan darat ya yang kita bahas yang perlu disembelih kan berarti yang perlu disembelih itu adalah hewan darat yang bisa ditangkap. Ya, itu yang wajib disembelih terlebih dahulu sesuai dengan aturan syar'i. Tapi kalau hewan daratnya ini tidak bisa ditangkap, liar, maka dia tidak disembelih namun diburu. Entah dipanah, ditombak, atau ditembak. Ya. Itu cara mematikannya, menangkapnya dengan cara seperti itu. Ya. Kalau dijebak pakai perangkap, maka tidak boleh dengan mencekik. Sifatnya mencekik nggak boleh. Ya, dicangkap, dikurung gitu. Setelah terkurung, ditembak atau gimanain dulu lah. Pokoknya kalau bisa disembelih, maka dia wajib disembelih. Ya. Jadi terkait dengan menyembelih binatang yang dalam keadaan sakit-sakitan atau sekarat, asalkan dia belum mati, masih ada nyawanya. Tandanya apa? Masih ada yang gerak-gerak dari badannya dia. Sebelum proses sembelihan itu ekornya masih gerak-gerak atau matanya masih kedip-kedip, ya, atau mulutnya, atau tangannya, atau kakinya masih ada gerakan yang menunjukkan dia masih hidup. Kemudian disembelih. Ya dengan memutus urat nadi ya. Minimal salah satu dari urat nadi, lebih baik kalau dua-duanya tentunya. Oh gitu. Madhab Syafi'i urat nadi, saluran makanan dan saluran pernapasan itu diputus. Iya. Tapi kalau berdasarkan zahir hadis ma'an haraddama wa dzukirasmullahi alaihi fakuluh. Apa saja yang bisa mengeluarkan darah, memancarkan darah, bisa untuk memotong. Yang memancarkan darah adalah urat nadi. Ya, yang memancarkan darah itu adalah urat nadi, bukan saluran makanan, bukan saluran pernapasan. Jadi ini lebih kepada bisa memutus urat nadi dan disebut nama Allah ketika memutus urat nadinya hewan sembelihan tadi, maka kita boleh memakannya. Jadi selagi dia masih
ada indikator, ada gejala dia masih hidup, ekornya gerak-gerak, matanya kedip-kedip, atau mulutnya, atau bersuara walaupun lirih, kemudian disembelih dan memancarkan darah, disertai dengan bacaan bismillah, maka boleh dimakan. Begitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Seperti itu ya pengetahuannya. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi ya untuk bertindak terhadap hewan yang kira-kira masih bisa dimanfaatkan dagingnya gitu, Ustaz ya. Walaupun itu Dan sakit penyakitnya bukan penyakit yang membahayakan, Ya, ya kan? anthrax gitu. Gila, anthrax nggak boleh. Mas senjata makan Tuhan gitu, Ustaz, itu bahaya sekali. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kami di sini. Berikutnya ini ada, apakah ada telepon? Oh belum. Baiklah, pertanyaan berikutnya dari Nah, ini ada penyayang hewan, Ustaz. Dari Erviana Lestari di Bogor, Jawa Barat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan mau bertanya dong. Pakai dong dia. Apakah ketika memelihara hewan, kemudian mengurus hewan tersebut dan memberi makannya, hewan tersebut akan berdoa untuk majikan yang merawatnya? Karena Ana pernah dengar perkataan seseorang, kalau kita berbuat baik kepada hewan, hewan tersebut akan mendoakan majikannya. Mohon ilmunya yang agar di-sharing kepada saya penyayang hewan. Ya, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Seperti itu. Ya, kalau mendoakan majikan saya tidak pernah menemukan dalilnya, Mas Pongki. Iya. Tapi kalau mendapat pahala, ya dapat pahala betul. Wa fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap yang bernyawa itu ada pahalanya tatkala kita berbuat baik terhadapnya. Anjing yang kehausan diberi minum itu bisa menjadikan dosa terampuni. Oh iya. Dosa zina bisa terampuni karena memberi minum anjing yang hampir mati kehausan. Tapi kalau anjing mendoakan, saya nggak pernah mendengar itu. Nggak pernah mendengar. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya. Jadi jelas ya, anjing ataupun yang lain lah, nggak harus anjing. Tapi yang jelas saya belum pernah mendengar ada binatang bisa mendoakan majikannya. Hukum asalnya nggak bisa. Binatang ya binatang. Binatang ya. Nah, kalau mau dapat doa, miara anak yatim saja. Nah, itu atau fakir miskin. Iya. Udah jelas insya Allah. Iya. Kalau mereka muslim, mereka berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Apalagi ya anak yatimnya sekolah di pondok tahfiz gitu, Ustaz ya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Nah, itulah pemirsa, tabungan akhiratnya seperti ke situ ya. Baiklah, ini Ustaz. Alhamdulillah ada telepon nih. Coba kita sapa teleponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa di mana? Pak Rasid, Pak, Jakarta Pusat. Pak Rashid, Jakarta Pusat. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Sofyan? Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan ketika buang air kecil. Nabi itu kan di rumah ya, Pak Ustadz ya. Itu jongkok gitu ya, Pak Ustadz ya. Nah, saya pernah mendengar Nabi pernah kencing berdiri dan hanya satu hadis ketika itu ada sampah atau gimana, saya lupa bunyi hadisnya. Pertanyaan saya, di masjid itu kita kok banyakkan kencingnya itu disediakan untuk berdiri, Pak Ustadz. Yang berdiri itu, Pak Ustadz. Masjid-masjidnya justru di masjid nih, Pak Ustadz. Tidak disediakan untuk yang misalnya, ya memang ada toilet aja 1-2 malah toilet untuk BAB. Itu aja Pak Ustadz, mohon pencerahan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang betul ya. Nabi SAW cuman tadi ada yang perlu dikoreksi. Kencingnya kadang di rumah ada tempat khusus, tempat kencing, jadi disediai tempat kencing, beliau kencing di sebuah wadah gitu. Adapun kamar beliau sendiri tidak ada tempat untuk buang hajatnya secara khusus, nggak ada. Jadi tidak sama dengan kamar orang-orang sekarang ya, yang di kamarnya itu ada WC-nya, ada kamar mandinya. Nggak. Kebiasaan Nabi dan para sahabatnya adalah kalau ingin BAK atau BAB,
beliau mendatangi tempat khusus yang relatif rendah. Untuk apa kok tempatnya itu merendah gitu, semacam cekungan atau apa, supaya bisa menyembunyikan diri dari pandangan orang. Jadi menjauh dari pusat kota ada tempat khusus yang dikenal dengan al-gha'id, ya, namanya al-gha'id atau al-ghawid. Makanya disebutkan dalam hadis-hadis, idza ata ahadukumul gha'itah, kalau kalian mendatangi tempat BAB, karena emang itu terpisah dari pemukiman. Nah, kadang Nabi mendatangi tempat situ untuk kencing atau untuk buang air besar. Adapun hadis tentang buang air atau kencingnya Nabi sambil berdiri, betul, itu hadisnya Hudzaifah fi sahihain. Ya, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'iman. Nabi pernah mendatangi tempat pembuangan sampah milik suatu kaum, kemudian Nabi kencing sambil berdiri di situ. Yeah. Kenapa? Alasannya adalah karena tempat itu bisa menyerap air, tidak memercikkan kembali. Makanya Nabi kencing sambil berdiri. Jadi asalkan yang kencing sambil berdiri itu bisa menjaga diri dari terkena cipratan air kencing, maka tidak ada masalah kencing sambil berdiri. Dan itu juga diamalkan oleh sahabat-sahabat senior beliau. Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab pernah dilihat oleh salah seorang sahabat atau salah seorang tabi'in kencing sambil berdiri, tapi beliau berusaha ya sampai-sampai melengkungkan badannya. Jadi menjauhkan antara posisi kaki dengan posisi jatuhnya air kencing itu. Gitu. Sambil kepalanya agak dikebelakangkan, kemudian walhasil menjaga bagaimana supaya kencing itu tidak memercik kembali. Jadi kalau di masjid-masjid disediakannya tempat kencingnya sambil berdiri, ya ada dua pilihan. Bagaimana caranya supaya air kencing itu tidak langsung nyiprat kembali. Entah dengan tidak tegak lurus ya, sambil miring atau sambil bagaimana, atau memang ada sebagian yang saya juga sering menemukan diberi penampang lagi dari plastik yang agak tebal gitu. Jadi posisinya tidak jauh dari tempat kencing itu. Yeah. Kalau aslinya memang rentan untuk terciprat kembali, tapi setelah diberi penampang, dan saya sering menemukan juga di masjid-masjid tertentu itu diberi penampang, itu lebih aman. Jadi cipratannya tidak langsung kena, tapi terkena oleh penampangnya itu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya, asalkan aman dari cipratan. Yang kedua yang perlu diperhatikan bukan hanya aman dari cipratan, ada masalah lain yang mungkin timbul, yaitu bisa terlihat auratnya. Ini harus kita waspadai juga. Makanya kalau mendapati masjid seperti itu dan bisa masuk ke toilet yang tertutup, sebaiknya masuk ke toilet yang tertutup. Gitu. Karena jelas di situ aurat tidak akan kelihatan. Atau kalau memang ada sekat yang cukup menutup ya sehingga bisa aman, maka silahkan. Intinya perhatikan jangan ada najis yang terciprat dan jangan sampai aurat tersingkap dan terlihat oleh orang lain. Iya, seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Yang penting memang harus mendatangi dan tidak terlihat dari orang lain ya Ustaz ya, intinya itu ya. Iya. Harus tertutup gitu ya. Baiklah, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Pak Rosyid semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan. Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ummu Dini di Riau, Pekanbaru. Seperti ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Mau bertanya ini. Saya akhwat waktu melaksanakan haji sebelum hijrah, suami diajak belum mau. Dan saya berangkat dengan teman wanita dan suami si wanita teman saya ini. Saya bermahram dengan suaminya. Yang saya tanyakan, bagaimana status haji saya tersebut, ya Ustadz? Apakah sah? Apa harus saya ulangi? Kemudian tahun 2010 bulan Oktober, saya dan suami mendaftar haji ke Departemen Agama, dapat seat 2016.
Qadarullah 2 bulan setelah mendaftar, suami meninggal. Lantas, tahun 2012, saya membadal haji suami dengan anak laki-laki. Apakah ini juga sah badal ini? Syukron, jazakumullah khairan, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan tadi ya tentang haji, tapi Iya. mahramnya adalah suaminya teman. Nah, iya. Ya jelas suaminya teman itu bukan mahram, Iya. nggak bisa jadi mahram. Gak bisa. Ya. Terus? Yang kedua, masalah sah apa tidak kalau dia berangkat haji tapi ditemani oleh suami temennya dia. Iya. Tentunya ini kalau kita melihat kepada yang pendapat jumhur, maka haji tetap sah. Iya. Tapi bagi ulama-ulama yang mempersyaratkan wanita itu harus haji disertai oleh mahram, maka menurut pendapat mereka haji ini walaupun sah tapi ada dosanya. Oh ya. Ada dosa di situ karena melanggar ketentuan, yaitu tidak disertai mahram. Namun tidak berarti hajinya batal, tidak. Iya. Tetap sah hajinya. Iya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah mendaftar tiba-tiba suaminya nggak lama meninggal, kemudian akhirnya dia membadalkan haji suaminya dan haji berangkat bersama anaknya. Boleh apa tidak? Ya. Kalau memang haji, dia sudah haji sebelumnya, walaupun ada dosa tapi tetap sah hajinya. Artinya sah itu apa? Dia melaksanakan rukun-rukun haji. Iya. Ihram dari mikot, melakukan tawaf ifadah, wukuf di Arafah, sa'i haji, Iya. dan kemudian tahallul. Paling tidak kan 5 itu rukun haji. Iya. Ditambah syarat-syaratnya ya tentunya tetaplah ya pada waktunya, tidak keluar dari waktu dan seterusnya. Intinya kalau dia telah menunaikan haji, maka dia boleh menghajikan orang lain, membadal hajikan orang lain. Mau suaminya, mau kerabat yang lain boleh. Iya. Jadi tidak mengapa dia haji lagi membadalkan haji suaminya. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya. Umudini, semoga bisa paham ya apa yang sudah diberikan nasihatnya oleh Ustadz Sofyan. Berikutnya ini Ustadz, dari hamba Allah di Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Saya mau bertanya ini dalam rangka memperindah bacaan Al-Quran. Apa hukumnya membaca Al-Quran dengan irama seperti bayati, soba, hijaz, nahawan, rast, sika, jiharka, dan semisalnya. Mohon pencerahannya, Ustadz. Ana nggak tahu Mas Ponggi. Iya. Itu yang nguasain begitu yang ahli-ahli qiraah. Qiraah, iya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Baiklah, ya Bapak hamba Allah di Kalimantan Barat Kubu Raya, insya Allah bisa ditanyakan kepada coba hari Rabu sore jam 4 bersama Ustadz Anas, siapa tahu ya, untuk fikih ibadah. Baiklah, berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari dari Masya Allah ini. Subhanallah. Dari Eni Rohayati, Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Saya menderita kanker usus. Masnya ini ya, bukan saya. Eni Rohayati. Bu Eni Rohayati menderita kanker usus, harus dioperasi sehingga tempat pembuangan kotoran melalui perut, Ustadz. Akibatnya buang angin dan kotoran keluar tidak terkontrol. Lantas, apakah sholat saya sah ketika keluar angin atau kotoran ketika sedang sholat? Buang angin dan kotoran itu tidak terasa dan sering dan juga tidak bisa ditahan. Tolong ini bagaimana saya harus untuk sholat. Iya, barakallahu fiik kepada Ibu Eni Rohayati ya. Iya, Eni Rohayati, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan bisa sehat serta normal kembali. Allahumma amin. Terkait dengan kondisi Ibu, barakallahu fiik,
Tidak mengapa, Bu. Ibu melakukan sholat walaupun najis terus keluar, karena kondisi ini dikenal oleh para fuqaha sebagai salasul rih atau salasul baul. Dan ini adalah kondisi di mana najis itu senantiasa keluar tanpa bisa ditahan. Orang kentut terus, bawaannya kentut terus, nggak bisa menahan dia, atau kencing terus, nggak bisa menahan. Itu dibahas oleh para fuqaha kita. Jadi cara toharohnya adalah begitu masuk waktu sholat, entah itu di awal waktu atau di tengah waktu, yang jelas misalnya ibu mau sholat zuhur, udah masuk waktu, maka silahkan ibu berwudu, ya, wudu dengan sempurna, walaupun di tengah-tengah wudu keluar kotoran, nggak apa-apa, lanjut aja wudunya. Selesai berwudu, sholat. Sholatnya mau sholat sunnah qobliyah dulu, silahkan, nggak ada masalah. Semua sholat-sholat sunnah lakukan. Setelah itu sholat wajib. Setelah itu sholat ba'diyah lagi. Sampai selesai satu paket ini. Sholat zuhur dengan sholat-sholat yang mengiringinya sudah selesai. Kalaupun terjadi keluar kotoran, keluar kentut, tidak akan dianggap membatalkan wudhunya dia. Kecuali kalau yang keluar kencing. Kenapa? Karena masalah ibu bukan pada tidak bisa nahan kencing. Namun masalahnya tidak bisa menahan keluarnya kotoran dan keluarnya angin. Kan gitu toh? Iya. Nah, jadi kalau yang keluar adalah najis lain, selain yang dia bermasalah untuk mengontrolnya ini, baru dianggap batal wudhunya. Jadi kalau tengah-tengah kebelet kencing, bisa nahan, tahan aja. Kalau nggak bisa nahan, ya sudah dibatalkan dulu sholatnya, kencing, setelah itu wudhu lagi. Kemudian sholat dari awal. Begitu ya. Tetap wajib sholat, nggak boleh ditunda-tunda. Aduh, saya barusan ini lagi kalau waktunya sudah mau habis, ya sudah sholat dalam kondisi semampunya. Jangan dibiarkan waktu sholat itu habis tanpa dia melakukan sholat. Iya, seperti itu ya. Semoga Allah angkat penyakitnya Ibu Eni. Nanti masuk waktu sholat berikutnya, wudhu lagi, baru lagi ya, Ustaz ya. Nah, jadi sehari 5 kali. Berwudunya 5 kali untuk 5 waktu sholat, disertai sholat-sholat yang mengiringinya. Pokoknya intinya selagi yang keluar itu adalah sesuatu yang memang dia nggak bisa menahannya, dan dalam kasus ini adalah kentut dan kotoran, maka itu tidak dianggap membatalkan wudhu. Tapi kalau yang keluar adalah sesuatu yang dia bisa mengontrolnya, kencing, ya, maka itu dianggap membatalkan wudhu. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Semoga Ibu Eni Rohayati bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan, dan semoga Allah mengangkat penyakit dari Ibu Eni ya. Bacanya juga gemeteran saya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya ini pertanyaan dari Panca Nur Arif di Kalimantan Barat. Kalimantan terus nih. Kalimantan Barat di Sambas, Kabupaten Sambas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Sofyan. Mohon informasi terkait cara wudhu Nabi. Apakah dengan gayung? Apakah dituangkan? Atau dicelupkan? Mohon penjelasannya. Saya ingin bisa meniru persis. Jazakumullah khairan. Ya, pertama beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu, dan itu menggunakan gayung ya, atau yang semisalnya, karena beliau biasanya berwudu dari waskom gitu, dari ina, bejana. Kalau tangannya itu sudah tercuci, sudah bersih, baru beliau mengambil air wudu dengan tangan kanannya. Ya, tangan kanannya kemudian diminumkan sedikit, dikumur-kumurkan, sisanya dihirup, istinsyak. Jadi satu cidukan dengan tangan kanan, sebagian disedot pakai mulut untuk dikumur-kumur, sisanya dihirup pakai hidung, dikeluarkan kembali. Itu diulang sampai 3 kali. Tapi beliau juga pernah mencontohkan 1 kali saja. Hadisnya riwayat Bukhari. Tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan marrah. Nabi pernah berwudu cuman sekali-sekali. Ya, ada kalanya beliau 3 kali, kecuali ngusap kepala, tetap 1 kali.
Ada kalanya di mix, sebagiannya 2 kali, sebagiannya 3 kali, sebagiannya 1 kali. Kira-kira yang Semuanya sahih. kira-kira apa yang membuatnya beliau Rasulullah SAW itu berbuat seperti itu? Dia 1, kadang 3, itu apa? Ada uzurnya atau apa gitu? Bukan, wajibnya 1 kali. Oh, Masya Wajibnya 1 kali. Jadi sahnya 1 kali Allah. minimal. 1 kali. Iya. Ah, diulang, beliau juga mencontohkan untuk diulang 2 kali iya. atau 3 kali. Iya. Dan 1 kali itu menjadi sunnah Ya. dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika terbatas airnya atau panjang antriannya. Iya. Bayangkan tempat wudhunya kerannya cuma 2, yang mau wudhu orang 20. Iya. Airnya cuman terbatas, air Iya, bersihnya ini terbatas. Mm. Kalau masing-masing 3 kali, kasihan yang belakangan nggak dapat air. Iya. Dan kelamaan, mungkin sholatnya sudah selesai. Panjangan antrinya. Nah, jadi terapkan sunnah itu ketika memang kondisinya lebih cocok untuk kita terapkan wudhunya 1 kali. Insya Allah Anda akan dapat pahala 2 kali lipat. Pertama, pahala mempercepat proses wudhu sehingga orang lain tidak ngantri lama-lama. Yang kedua, airnya nggak boros-boros kalau airnya terbatas. Iya, iya. Nah, Masya Allah. jadi alasannya ya pertama memang itu tidak wajib 3 kali. Iya. 3 kali itu sunnah, yang wajibnya 1 kali gitu loh. Iya. Kecuali kepala ya. Kalau kepala hanya 1 kali memang. Oh iya, nggak 1 pernah 3 kali itu ya. maju Iya. mundur tapi. Jadi pertama saya urutkan lagi dari awal ya. Iya. Ciduk dengan tangan, kemudian dipakai kumur-kumur, sisanya dihirup, dikeluarkan kembali. Iya. Ya, 1 kali minimal sampai 3 kali. Setelah itu ciduk lagi, Duduk lagi. basuh wajah, seluruh wajah. Iya. Nah, jadi air itu mengenai seluruh bagian wajah, dan bagian wajah itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Iya, sini ya. Orang normalnya tumbuh rambut dari sebelah mana, maka dari situ wajahnya dimulai. Iya. Kalau orangnya botak, ya dianggap normalnya kalau dia punya rambut dari mana. Iya. Ini Bukan berarti nanti kira-kira wajahnya sampai ya. ke belakang-belakang, enggak. Ya sudah, bagian Iya, yang biasa kelihatan aja. Iya, Yang iya, biasanya orang itu ada rambutnya di mana, dari situ sampai ke dagu. Iya. Kalau dia ada jenggot, seperti saya, seperti Mas Pongki, Iya. ya Dibasahkan. bagian luarnya ini dikenain air. Oh iya, bagian luarnya. Bagian kulit yang tertutup jenggot lebat nggak kelihatan, Ya. tidak wajib dibasuh. Oh, tidak usah Tapi kalau dibasuh. jambangnya tipis, kulitnya masih kelihatan dari balik rambut-rambut jenggot itu, maka dia wajib dikenai air kulitnya. Oh. Ini bagian dari wajah. Nah, wajah itu sesuatu yang nampak ketika kita menghadap seseorang, itu namanya wajah. Iya betul, bagian depan. Secara depan, vertikal front. dari Iya. tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, Ini sampai termasuk jenggot yang bagian luarnya saja, dalam-dalamnya enggak, Oh, luarnya gitu, saja. Madu. Ya. Iya. Kemudian secara horizontal dari ini nih, tulang rawannya telinga ini. Oh. Ya. Kan ada tulang rawan nih. Iya, iya betul. Nah, Ini. dari sini sampai sini. Iya, iya. Itu secara horizontal. Itu semuanya wajah namanya. Ini wajib dibasuh, artinya dialiri dengan air. Terbasuh Sama. biasanya. Minimal 1 kali sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Maksimalnya 3 kali. Iya, iya. Setelah itu beliau menciduk lagi air, kemudian digunakan untuk Tangan. membasuh kedua tangannya. Dari mulai ujung jari-jari tangan kanan Set. sampai ke siku. Sikunya harus basah ya. Iya. Siku yang kena air, Iya. ya. Baik yang punggungnya maupun yang bagian dalamnya. Iya. Sama, minimalnya 1 kali. Sampai Iya. paling banyak Nabi mencontohkan 3 kali. Tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Ciduknya tetap tangan kanan, Sat? Ciduknya tetap tangan kanan. Tetap yang kanan. Tetap kanan, Yang ya. kanan beliau pakai untuk menciduk. Ya. Itu sunnah, nggak wajib sih, nggak wajib. Artinya mau ciduk pakai 2 tangan juga nggak apa-apa. Oh, gitu. Kalau wudhunya pakai keran, ya sudah, kerannya dibuka aja secukupnya ya, jangan kenceng-kenceng. Boros itu juga nggak sesuai sunnah juga. Iya. Kalau bisa jangan terlalu kencang. Iya. Jadi secukupnya saja. Iya. Karena Nabi itu berwudhu dengan air yang sangat minimalis. Oh, Kadang cuma 1 mud. 1 mud itu kalau kita takar dalam volume itu hanya sekitar 1 liter. nggak nyampe. Wah, Banyak 1 liter. sedikit sekali ya. Mungkin Hemat 1 sekali ya. botol aqua.
kira-kira? Kan botol mineral yang ada 500 ml, ada yang 1 liter. Sekitar ya, perkiraannya sekitar 600 ml lah paling banyak. Oh iya. Satu mud. Karena mud itu takaran yang volumenya adalah satu raupan 2 telapak tangan orang dewasa yang ukurannya sedang. Saya termasuk kecil nih Mas Pongge. Oh iya. Antum kecil juga kayaknya. Kecil ya, kecil. Tapi yang ukuran sedang kalau disatukan kemudian dipakai untuk meraup sesuatu, maka itu setara dengan 1 mud. Bahkan beliau pernah berwudu dengan bithulutsai mud, 2/3 mud. Jadi kalau anggaplah itu 600 mili, berarti cuma 400 mili itu cukup untuk wudu. Masya Allah. Ya, cukup untuk wudu. Dan Nabi itu rambutnya banyak, lebat. Oh iya. Lebat rambutnya. Iya. Lebat. Jadi jangan boros-boros kalau pakai keran. Iya. Secukupnya saja. Secukupnya saja ya Ustaz ya. Baik. Setelah membasuh kedua tangan sampai siku, lanjutkan dengan membasahi telapak tangan, dibasahi saja, jangan ditampung airnya, dibasahi. Ya, karena selanjutnya kita mengusap kepala. Mengusap kepala dengan kedua telapak tangan yang sudah dibasahi tadi. Letakkan dari bagian depan kepala, kemudian diusapkan ke belakang sampai habis, rambut kita kena semua. Kita balik lagi ke depan. Setelah itu, masukkan 2 jari telunjuk ini ke lubang telinga. Ibu jari kita membasuh bagian belakang telinga. Udah. Itu paket mengusap kepala. Jadi tidak ada aliran air ke kepala, nggak ada. Cuman tangan yang dibasahi. Makanya dinamakan masah atau mengusap. Yang lain-lain namanya ghasl, membasuh. Kalau membasuh itu harus ada aliran air walaupun sedikit. Ada air yang dialirkan. Setelah itu mungkin digosok-gosok, diratakan. Yang penting ada aliran air. Tapi kalau mengusap itu airnya nggak ditampung dengan tangan, dibasahin saja tangannya, kemudian diusapkan. Setelah itu tinggal bagian terakhir itu membasuh kedua kaki, telapak kaki sampai mata kaki. Famsahu bi ru'usikum, famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ilal marafiqi, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surat Al-Maidah ayat 6 itu dijelaskan anggota-anggota wudu yang wajib dibasuh itu 4. Wajah kalian, tangan, kedua tangan sampai siku, usap kepala, basuh kedua kaki sampai mata kaki. Harus semuanya kena. Bagian punggungnya, telapak kakinya, tumitnya, di lekukan-lekukan itu, sela-sela jari semuanya harus basah. Harus ada aliran air yang mengenai bagian-bagian itu. Setelah itu sama, minimalnya 1 kali dibasuh, kanan dulu sunnahnya, kemudian kiri, sampai Nabi mencontohkan sampai 3 kali dibasuh. Setelah itu selesai wudunya. Nah, seperti itu ya, Masya Allah. Oh, Afan Ustaz, untuk yang bagian kaki tadi kita tetap menciduk dengan tangan kanan ya Ustaz ya. Kemudian dituang ke kaki berarti baru digosok gitu baru. Nah, itu kalau pakai bejana ya. Oh iya. Tapi yang jelas tidak usah takalluf. Takalluf itu artinya merepotkan diri. Ada keran dia pakai bejana. Diciduk. Nggak perlu. Karena Nabi nggak pakai keran memang. Nggak ada keran di masa beliau. Ada ya Ustaz. Adanya bejana. Jadi Nabi SAW itu ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun fihi ithmun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya fi sahih, Nabi nggak pernah diberi 2 pilihan, melainkan beliau memilih yang paling mudah selagi tidak mengandung dosa. Gitu. Jadi pilih yang mudah. Pakai keran atau pakai ciduk, nggak apa-apa. Ciduk juga seperti bejana, diciduk pakai ciduk, kemudian diambil pakai tangan. Sama aja. Oh iya, Masya Allah. Barakallahu Ustaz, Masya Allah. Seperti itu ya, ya Bapak Pancanur Arif, semoga bisa paham ya. Panjang lebar nih praktek tadi. Tinggal ketemu airnya aja nih Ustaz Sofyan basah nih tadi tuh. Udah. Masya Allah, barakallahu Ustaz atas informasinya. Pakai tangan kanan, ciduk pakai tangan kanan. Baiklah, ini sudah ada telepon masuk. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu dari siapa Bu? Dari Ibu Tina, Sukabumi. Ibu Tina, Sukabumi. Silakan Ibu.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan Bu. Begini Pak Ustadz, saya mau nanya tentang wudhu membasuh kepala untuk perempuan ya. Soalnya kadang-kadang kita kan jilbab juga nggak dibuka gitu kalau misalnya di tempat umum gitu kan. Jadi itu harus tetap basah sampai belakang atau gimana? Satu itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah kalau kita wudhu ada WC-nya, ada WC-nya itu bagaimana gitu? Sementara kita tidak punya lagi tempat wudhu yang lain gitu. Sekian Pak Ustadz, mohon jawabannya. Iya. Terkait dengan membasuh kepala yang mengenakan jilbab dan tidak memungkinkan untuk memasukkan tangan dari dalam, ya, dikendorin sedikit, kemudian tangannya yang udah basah tadi masuk ngusapnya dari dalam jilbab. Kalau nggak memungkinkan seperti itu, ya dibasuh aja dari luar. Jangan sampai basah Bu, karena tujuannya bukan membasahi kepala, bukan membasuh. Mengusap ya, bukan membasuh. Membasuh itu tadi pakai aliran air. Kalau mengusap itu tangannya dibasahi, setelah itu diusapkan, gitu, sampai ke arah tengkuk istilahnya ya. Tengkuk itu bagian belakang ini ya, leher bagian belakang. Cukup aja dibasuh satu kali, ke depan lagi. Seperti kalau dia tidak menggunakan jilbab kan juga cuma satu kali aja, sekali usap, maju mundur. Dan itu tidak akan membasahi semua rambut. Oleh karena itu kalau dia pakai jilbab juga bukan supaya jilbabnya basah, tidak. Cukup seperti itu. Kemudian tadi yang kedua apa ya? Berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau memang nggak ada tempat wudhu khusus, masuk kamar mandi berwudhu di situ nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Yang penting airnya tidak najis. Iya. Ya, airnya air yang suci. Iya, Apakah perlu baca bismillah masuk kamar mandinya atau pas mau wudhunya baca bismillah apa tidak? Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menjelaskan kalau kamar mandinya itu kamar mandi modern yang memang itu ada toilet, ada klosetnya, dan orang kalau BAB atau kencing langsung disentor dan habis, tidak ada sisa najisnya, maka nggak ada masalah baca bismillah dalam kamar mandi. Gitu. Iya. Tapi kalau kamar mandinya bau pesing misalnya ya, baunya nggak enak lah, mungkin kotoran juga masih kelihatan, kamar mandi umum misalnya jarang dibersihkan, ya baca bismillahnya sebelum masuk kamar mandi gitu aja. Ya begitu ya Ustaz ya, diakalinnya seperti itu ya, bagi disiasatinya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Semoga Ibu Tina tadi bisa paham ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Sofyan. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu siapa di mana? Dari Hamba Allah Jakarta. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh Ustadz. Allah barik fiik. Silakan Bu. Afwan Ustadz mau tanya, ini mengenai ada info soal amalan di bulan Rajab. Jadi ada teman saya nge-share. Kemarin saya sempat nanya, itu kan tidak ada dalilnya. Lalu kemarin waktu teman saya nge-share itu, saya langsung kasih tahu, tapi dia bilang ada ulama salaf namanya Abdullah Al-Haddad, itu hadisnya sahih soal amalan di bulan Rajab tentang puasa, zikir dan sholat. Apa benar Ustaz? Jazakillah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Iya. Tidak sahih. Singkatnya tidak sahih. Nggak ada ulama salaf namanya Abdullah Al-Haddad. Itu bukan ulama salaf, itu ulama sufi ya. Lebih tepat dikatakan ulama sufi. Bukan ulama salaf. Kalau ulama salaf pasti kita bisa menelusuri sumber-sumbernya dari mana. Kan biografi ulama-ulama salaf itu terekam. Mereka bukanlah orang-orang yang misterius, tidak dikenal. Enggak, ada kok biografinya. Dan nama-namanya juga populer, terkenal. Cuman
mungkin karena ketidaktahuan, orang yang sebetulnya bukan ulama salaf dianggap sebagai ulama. Itu beda. Ya, beda loh ya. Orang menganggap si fulan sebagai ulama dengan siapa hakikatnya dia, ulama atau bukan. Ya. Nah, jadi seorang ulama itu harus diakui keilmuannya oleh sesama ulama, bukan oleh orang awam. Kalau orang awam mah dia orang awam, Iya. dia nggak bisa menjadi parameter gitu loh, yang menilai kebenaran, kelurusan akidah dan manhaj seorang yang dikategorikan alim adalah sesama alim, sesama ulama. Iya. Kalau mereka tidak mengkategorikan si fulan sebagai ulama salaf, ya berarti dia bukan ulama salaf. Iya. Kalau dia tidak dikenal sebagai pengusung akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti dia bukan seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, seperti itu. hadisnya sahih. Siapa yang mensahihkan? Amalannya seperti apa? Ya, bahkan ulama-ulama ahlul hadis sekali Ibnu Hajar dan Ibnu Dihyah telah menjelaskan kebanyakan itu isinya hadis-hadis yang palsu, yang sangat lemah. Iya. Ya, salat raghaib, istilahnya apalagi itu zikir ini zikir itu banyak diamalkan. Tapi ingat, banyaknya orang yang mengamalkan tidak menjadi alasan untuk membenarkan. Karena benar dan salah itu patokannya dalil. Dan dalil itu bukan bebas, tidak. Dalil itu terbatas, Mas Pongki. Iya. Kalau nggak ada, kita nggak bisa merekayasa. Nggak ada ya nggak ada. Nggak ada ya. Ya sudah, senang nggak ada dalilnya. Anda mau apa? Nggak ada dalilnya, mau apa? Mau dibikin-bikin dalilnya. Nggak Oh, si fulan mimpi ketemu Nabi ngajarin begini-begini, jadi dalil. Ya habis ini agama kalau begitu cara kita berdalil. Ya. Iya. Jadi bukan sembarang dalil yang boleh kita jadikan sebagai pijakan. Hanya dalil yang memang secara ilmiah sah dijadikan sebagai dalil dan difahami dengan tepat. Kalau nggak begitu hancur sudah, Islam ini hancur, habis. Semua orang akan berkreasi semau dia. Iya. Apa yang dia nilai baik, dia akan amalkan. Dia akan cari-cari dalil kalau perlu. Iya. Nah, Buat-buat ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya seperti itu. Ibu yang bertelepon tadi, yang Mbak Allah tadi, semoga bisa paham ya apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan. Nah, hati-hati ya membaca dalil. Ya baiklah. Ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex apa kabar? Masya Allah Pak Alex. Kapan mampir ke Jakarta Pak Alex? Pak Pongki, Iya, Alhamdulillah kami semua sehat. Pak Alex ya. Ya, mau tanya Ustaz, Alafu gimana sehat Ustaz? ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Fadhal. Mau tanya tentang kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah datang Islam, setelah datang Nabi Muhammad SAW menolak kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Alasannya kenapa Ustaz? Antum tanya mereka dong, jangan tanya ana. Iya. Ya alasannya macam-macam, akhi. Ada kalanya karena takabur seperti Yahudi, ya mereka takabur, gengsi, Gengsi ya. atau karena ada kemaslahatan yang harus mereka korbankan kalau mengikuti Nabi. Dan Yahudi juga banyak kayak begitu. Allah berfirman di surat At-Taubah kalau nggak salah ya. Innal ladzina kafaru innal ladzina inna katsir ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara para pendeta dan para rahib. Pendeta itu pemuka agama Nasrani, rahib pemuka agama Yahudi. Ya. Banyak di antara mereka itu yang kerjaannya adalah makan harta orang, makan harta umatnya dengan cara batil. Memeras umatnya, jualan doa, jualan ampunan, jualan kapling surga. Ya. Orang kalau berdosa, cukup dia ngaku dosa di depan pendeta, selesai sudah. Pakai bayaran. Nah, jadi mereka ini mendapatkan pemasukan dari umatnya dengan cara-cara batil seperti ini. Akibatnya
supaya mereka terus dapat penghasilan, umatnya harus terus sesat. Harus dipelihara nih kesesatan umatnya. Sehingga mereka akan berusaha menghalang-halangi umatnya dari jalan yang benar. Makanya Allah mengatakan apa? La yaquluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Itu ditafsirkan seperti itu oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Karena mereka ini doyan sama makan harta umatnya secara batil, ya, mereka akibatnya adalah mempertahankan bagaimana supaya umatnya ini tetap mengeluh-elukan mereka dan tidak mengikuti kebenaran. Kalau umat mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak laku mereka. Iya. Nah, mereka lebih senang mendapatkan penghasilan dengan cara kotor seperti ini daripada mereka mengikuti kebenaran. Ada hawa nafsu bermain di situ. Itu salah satu alasan kenapa banyak rahib, banyak orang-orang Yahudi yang tidak mau mengikuti kebenaran Islam. Bukan karena mereka nggak tahu kalau Islam yang benar, mereka tahu. Dan bahkan kebanyakan orang yang menentang kebenaran, saya nggak tahu ya kebanyakan atau tidak, tapi banyak di antara orang yang menentang kebenaran, mau Yahudi, mau Nasrani, mau munafik, mau musyrik, mau aliran kepercayaan, apapun agamanya, itu karena ada kepentingan duniawi yang dia pertahankan. Dan itu dijelaskan juga di Al-Quran. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihi ghadabun minallahi wa lahum adzabun alim dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang menjadikan seseorang itu tetap kafir setelah tahu mana yang benar itu karena mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Itu sebab utamanya itu. Entah dunianya ini harta atau dunianya ini kedudukan, jabatan, kekuasaan, dukungan masyarakat, ya, atau yang semisalnya, popularitas. Mereka lebih mencintai itu semua daripada mencintai kebenaran. Akhirnya mereka tentang kebenaran. Nah, ya Pak Alex. Assalamualaikum, Pak Alex. Masih tersambungkah? Jazakallah khair Ustaz. Wah, ma'ayakum. Wa'ayakum. Ya, terima kasih banyak Pak Alex sudah bertelepon ke Fatwa TV. Ditunggu kedatangannya main ke sini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Ustaz. Dengan berakhirnya jawaban kepada Abu Hanif, Bapak Alex tadi menuntaskan acara kita di sore hari ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah antum nasihatkan terkait banyak sekali antum sudah jawab pertanyaan hari ini, sekitar ada 12 Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Dan banyak sekali nasihat yang sudah antum berikan kepada kami di sini, kepada kita di studio, kepada pemirsa dan juga pendengar radio. Semoga Allah berikan taufik untuk bisa melaksanakannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Baiklah, alhamdulillah. Bagi pemirsa Fatwa TV yang ingin mengkoleksi atau memiliki buku fatwa dari Dewan Fatwa Perhimpunan Arsyad, bisa langsung memesan atau membooking bukunya itu di buku.dewanfatwa.com. Seperti itulah buku kumpulan fatwa dari Dewan Asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Arsyad. Kemudian bagi penanya yang belum sempat kami jawab pertanyaannya, mohon kesabarannya. Insya Allah kami juga terus berupaya untuk mengkolek dan memproses data ini agar bisa terjawab oleh Asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Arsyad. Dan akhir kata, boleh saya tutup acaranya, Ustaz? Silakan Mas Robi. Barakallahu fiikum Ustaz atas ilmu yang di-sharing kepada kami semua di sini. Semoga Allah mengajar dengan kebaikan. Baiklah, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istrinya tercinta Khadijah Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Mau nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.